Assalamualaikum, tidak ada jawaban yang kedua. Assalamualaikum, tidak ada jawaban yang ketiga. Akhirnya Rasulullah pun tetap di depan diseram di rumah, lalu beliau tidur depan dengan pelepah korma, beralaskan pelepah korma, beliau tidur. Ketika beliau sementara tidur, tiba-tiba malam Aisyah terbangun. Ketika Aisyah terbangun, dia kaget, Rasulullah tidak ada di sampingnya. Dia lihat, Rasulullah tidak ada. Dia lari dan berteriak, "Ya Rasulullah!" Dia buka pintu cepat-cepat, dia dapatkan Rasulullah sementara tidur di depan rumahnya. Dia langsung memeluk ke Rasulullah. Dia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta maaf. Aku ketiduran, tidak terdengar salam darimu, ya Rasulullah, maafkan aku." Ketika Rasulullah bangun, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah pun memeluk Aisyah dan mengatakan, "Wahai Aisyah, saya yang minta maaf karena saya telah mengganggu tidurmu di malam hari, Aisyah. Maafkan saya." Kira-kira di rumah juga begitu atau tidak? Ini kalau ada yang tersinggung baru terlibat. Kalau kita pulang mungkin main domino atau mungkin asik cerita, tiba-tiba pulang di rumah jam 2, tutup pintu, tok tok tok, "Assalamualaikum." Tidak kedengaran, "Assalamualaikum." Tidak kedengaran, "Assalamualaikum." Kedengaran, ketiganya tendang pintu, puff. Begitu tendang pintu, ucapan kalimat keluar dari mulut kita. Tidur apa mati di dalam itu? Masa orang salam tidak kedengaran? Ternyata istri yang di dalam rumah juga tidak mau kalah. Tidak seperti Aisyah, malah yang keluar dari istri tidak usah pulang sekalian. Main tidur di atas meja domino itu. Luar biasa. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah malah minta maaf kepada Aisyah karena telah mengganggu tidurnya. Aisyah pun minta maaf kepada Rasulullah karena tidak mendengar salamnya. Luar biasa. Andaikan kita bisa seperti Rasulullah dan Aisyah, orang punya hidup ini akan bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW selesai sholat subuh. Beliau sementara duduk bersama para sahabat bercerita, tiba-tiba beliau pulang ke rumah, mungkin kurang lebih sekitar jam 10. Lalu Rasulullah masuk ke rumahnya. Ketika beliau masuk ke rumah, dia mendapati di atas meja itu. Dia buka. Kalau orang sini bilang tosaji, orang Jawa bilang apa ya? Apa? Sarapan. Bukan, tosaji itu penutup makanan itu. Apa namanya? Tosaji sebenarnya orang sini bilang tosaji. Penutup. Jadi Rasulullah di meja makan, Rasulullah buka penutup. Begitu dibuka begini, tidak ada apa-apa. Rasulullah ke dapur. Sampai ke dapur, dibuka itu panci. Dibuka pagi ini tidak ada air. Begitu sementara buka panci tidak ada air, Aisyah datang. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta maaf. Tadi saya sibuk, saya tidak sempat untuk memasak. Nanti saya buatkan makanan untukmu ya Rasulullah. Nanti saya siapkan air untukmu ya Rasulullah." Apakah marah Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Malah Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, saya hari ini sementara berpuasa." Luar biasa. Kalau kita bagaimana umatnya? Begitu sudah dari masjid pulang kamari, buka penutup di atas meja, begitu buka makanan tak ada. Begitu kalau sampai di dapur buka di panci air tak ada. Begitu mai tua datang, "Nana ini berjalan pergi mana pun Carlota di mana saja ini, kontara memasak." Itu akan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak pernah seperti itu. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat. Bahkan suatu saat ketika Rasulullah SAW, ketika beliau telah wafat, tiba-tiba Abu Bakar datang ke rumah anaknya, Aisyah. Dia mengatakan, "Wahai Aisyah, selama aku hidup bersama Rasulullah, semua amalan yang dilakukan oleh Rasulullah telah aku lakukan. Kira-kira adakah amalan apa yang belum telah aku lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Lalu Aisyah mengatakan, "Wahai bapakku, sesungguhnya kebiasaan Rasulullah setiap pagi itu ketika beliau berada di Makkah, di Madinah, setiap kali beliau mau keluar rumah, pasti beliau membawa roti yang terbuat dari gandum dan secangkir susu. Untuk apa? Beliau memberi makan. Ada orang tua Yahudi yang buta di pojok pasar itu, setiap pagi beliau beri makan kepada orang buta tadi." Baiklah, kata Abu Bakar. Keesokan paginya Abu Bakar keluar dari rumahnya. Dia membawa roti yang terbuat dari gandum. Dia membawa secangkir susu.
Begitu dia cari itu orang tua yang buta yang Yahudi tadi, dia ketemu di pojok pasar. Dia datang ke orang tadi. Begitu sampai di orang buta tadi, Abu Bakar langsung mengambil roti yang terbuat dari gandum tadi, langsung diberi makan kepada orang buta tadi sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika roti itu dia sampai di mulut orang buta tadi, begitu mau dikunyah, dipukullah tangan Abu Bakar, puff, makanan pun jatuh. Orang buta itu mengatakan, siapa engkau? Dia mengatakan, Abu Bakar mengatakan, aku adalah orang yang memberi makan kepadamu setiap pagi. Orang buta itu mengatakan, tidak, engkau bukan orang yang memberi makan kepadaku setiap pagi. Abu Bakar mengatakan, aku orang yang memberi makan kepadamu setiap pagi. Orang buta itu mengatakan, tidak, engkau bukan orang yang memberi makan kepadaku setiap pagi. Karena orang yang memberi makan kepadaku setiap pagi, setiap kali dia masukkan roti ini ke dalam mulutku, dia menghaluskan terlebih dahulu. Memberi makan kepadamu, dia telah meninggal. Orang buta itu kaget. Lalu dia mengatakan, siapakah orang yang telah memberi makan kepadamu setiap pagi? Abu Bakar mengatakan, orang yang memberi makan kepadamu setiap pagi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang buta tadi bergetar. Dia langsung terdiam. Dia langsung kaget. Kenapa dia kaget? Karena ketika Rasulullah semasa hidup, ketika memberi makan kepada dia setiap pagi dengan penuh kasih sayang, orang buta itu selalu berwasiat kepada Rasulullah, wahai pemuda yang baik hati, jangan engkau percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu telah mengajarkan ajaran sesat kepada kita. Jangan pernah percaya Muhammad. Rasulullah tidak pernah membalas jawaban orang buta tadi. Besok datang lagi, wahai anak muda yang baik hati, jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta. Besok lagi datang, seperti itu bahasa yang dikeluarkan oleh orang buta tadi setiap hari. Maka ketika dia mendengarkan Rasulullah, orang yang telah memberi makan setiap hari, bergetar tubuhnya, dia pun menangis dan dia bermohon maaf sambil mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Adakah kita umatnya berperilaku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Kita saja kalau kebetulan masak, coba antar ini sayur sama tetangga sebelah. Begitu antar sayur sebelah, belum sempat anak kita pulang, aduh sayur terlalu asin. Begitu sampai ke rumah, gimana? Dibilang apa sama tante? Katanya sayur terlalu asin. Sudah terima kasih. Kan seperti itu kita. Tapi Rasulullah tidak. Dihina, dicaci, tapi tidak pernah dia membalas dengan keburukan. Suatu saat Rasulullah ketika berjalan di pasar, ada orang tua yang sementara membawa barang bawaan dagangannya. Karena saking beratnya Rasul mengatakan, wahai ibu, biar saya bawa bawaannya. Oh baiklah anak muda, silakan. Rasulullah pun membawa dagangan tadi. Ketika Rasulullah bawa dalam perjalanan itu, orang tua itu bercerita tentang Rasulullah. Dia bilang, hari ini ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Dia membawa sebuah risalah, membawa sebuah ajaran yang menyesatkan. Dia melawan dengan apa yang diajarkan oleh para orang-orang tua kita yang dulu, oleh para ajaran-ajaran kita yang dulu. Jangan percaya Muhammad, dia itu pendusta. Rasulullah tidak balas, dia antar. Sambil seperjalanan menuju ke rumah orang tadi, hanya kalimat itu menghujat Rasulullah. Begitu sampai di rumahnya, orang itu mengatakan, wahai pemuda yang baik hati, andaikan tadi engkau tidak menolong, maka bagaimana aku bisa mengangkat beban yang seperti ini? Terima kasih. Siapa namamu wahai anak muda yang baik hati? Rasulullah mengatakan, namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut orang tadi ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ orang itu langsung mengatakan, ternyata akhlakmu sangat luar biasa. Langsung orang itu mengatakan, hari ini aku ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kunci dari semua kebaikan yang Rasulullah lakukan pada saat itu? Tidak ada kata-kata yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali akhlak dan perilaku perangai yang baik dan mulia. Makanya suatu saat ketika Rasulullah SAW, ketika beliau pada saat meninggalkan kehidupan ini, orang-orang penasaran, orang-orang baru yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, mereka kemudian datang dan bertanya, di mana Rasulullah? Lalu orang-orang mengatakan Rasulullah telah meninggal. Lalu satu orang Badui ini dia datang menghampiri sahabat-sahabat Rasulullah. Dia datang pertama kepada Abu Bakar. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW.
engkau tahu tentang perangainya, engkau berjuang bersamanya, engkau beribadah bersamanya, tentu engkau tahu siapa itu Muhammad. Kalau boleh engkau ceritakan kepadaku akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar pada saat mendengar nama Rasulullah disebutkan, berlinang air matanya. Dia pun menangis, tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, wahai saudara, aku tidak sanggup untuk menjawab pertanyaanmu. Pergilah engkau kepada Umar bin Khattab. Dia pergi lagi di Umar bin Khattab. Sampai kepada Umar bin Khattab, dia tanya, wahai Amirul Mukminin, engkau adalah orang yang selalu berjuang bersama Rasulullah. Coba engkau ceritakan kepadaku tentang indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar yang hatinya begitu keras, Umar pun menangis berlinang air matanya. Dia mengatakan, wahai saudaraku, aku tidak sanggup untuk menjelaskan kepadamu tentang indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah engkau pergi kepada Bilal bin Rabah. Orang itu pergi kepada Bilal. Dia bilang, wahai Bilal, engkau orang yang selalu menemani Rasulullah di setiap kali beribadah. Tentunya engkau tahu bagaimana perangai dan akhlaknya Rasulullah. Ketika mendengar nama Rasulullah disebutkan, Bilal menangis, meneteskan air mata. Dia mengatakan, wahai saudaraku, aku tidak sanggup menjawab pertanyaan. Pergilah engkau kepada Ali bin Abi Thalib. Orang itu pergi kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, engkau adalah menantu Rasulullah. Engkau adalah orang yang paling cerdas di antara para sahabat. Engkau adalah pintunya ilmu dan Rasulullah adalah gudangnya ilmu. Coba engkau ceritakan kepadaku tentang indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali karena orangnya cerdas, dia mengatakan kepada orang tadi, wahai saudara, sebelum aku jawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya kepadamu terlebih dahulu. Bagaimana pendapatmu tentang dunia ini? Coba engkau ceritakan kepadaku tentang indahnya kehidupan dunia ini. Lalu orang itu mengatakan, wahai Ali, bagaimana aku bisa menceritakan tentang keindahanmu, tentang indahnya kehidupan dunia ini? Lalu Ali mengatakan, kalau begitu, kalau dunia yang engkau katakan besar, Allah katakan sungguh sangatlah kecil dunia ini. Tapi engkau pun tidak bisa menjelaskan tentang keindahan dunia. Lalu bagaimana engkau bisa menjelaskan firman Allah yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa sungguh pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang sangat mulia, ada akhlak yang sangat agung. Itu saja. Kalau Allah sudah mengatakan Rasulullah punya akhlak yang sangat agung, lalu bagaimana aku bisa menjelaskan kepada? Cobalah engkau pergi kepada Aisyah. Dia adalah istri yang senantiasa menemani Rasulullah di kala suka maupun duka. Orang ini datang kepada Aisyah. Dia mengatakan, wahai Aisyah, engkaulah istri Rasulullah yang setiap saat menemani beliau di kala suka maupun duka. Coba engkau ceritakan kepadaku tentang indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah mendengar pertanyaan orang Badui tadi, Aisyah pun mengatakan bahwa sesungguhnya karena khuluquhu al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quranul Karim. Ini adalah akhlak Rasulullah. Jadi orang bicara banyak dari tadi. Ini sampai jauh. Masih bisa tambah? Betul. Sumpah. Soalnya biasa kalau kita ceramah kayak begini, Mas Towo, biasa kalau kita ceramah kayak gini kan betul, masih bisa lanjut. Tapi yang di laut belakang bilang, oh sudahlah Ustaz lah. Biasa kayak begitu. Tapi kalau di sini kan tak ada ya. Jadi kita bicara hampir 1 jam ini dari tadi, kata kuncinya satu, karena khuluquhu al-Quran. Bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu, kuncinya cuma itu. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kata kuncinya hanya Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lain. Bagaimana akhlak Al-Quran? Suatu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat. Sementara duduk bersama para sahabat, tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika engkau masih hidup, maka engkau letak tempat kami meminta nasihat. Andaikan suatu saat nanti engkau telah meninggal, maka kepada siapa kami akan meminta nasihat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 nasihat. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang bisa berbicara, dan nasihat yang kedua adalah nasihat yang tidak bisa berbicara. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan nasihat yang bisa berbicara itu? Dan apa yang dimaksud dengan nasihat yang tidak bisa berbicara itu?
Rasulullah mengatakan nasihat yang bisa berbicara itu adalah Al-Quranul Karim, dan nasihat yang tidak bisa berbicara itu adalah kematian atau al-maut. Tunaikanlah zakat, berangkatlah haji bagi mampu, berpuasalah di bulan Ramadan, hargailah orang yang lebih tua, hargai orang tua kita, jangan ambil barang orang, jangan sakiti orang, jangan merusak timbangan kita. Itu nasihat yang bisa berbicara. Al-Quran telah mewasiatkan kepada kita. Itu adalah perangai dan akhlak kita. Andaikan nasihat-nasihat itu tidak kita indahkan, andaikan nasihat-nasihat itu tidak kita dengar, ingat, masih ada satu nasihat yang akan mengingatkan kepada kita. Dan nasihat itu nasihat yang tidak bisa berbicara. Apa? Kematian atau al-maut. 10 kebajikan hanya membaca alif lam mim. Bapak dan Ibu mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf di dalamnya. Dikalikan dengan 10 kebajikan mendapatkan 190 kebajikan Allah berikan kepada kita hanya membaca basmalah. Huruf di dalamnya dikalikan dengan 10 kebajikan kita mendapatkan 1430 kebajikan Allah berikan kepada kita. Ketika Bapak dan Ibu membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada 25.500 huruf di dalamnya. Dikalikan dengan 10 kebajikan, berapa banyak kebajikan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran 30 juz, menurut Imam Al-Ghazali ada 1.027.000 huruf di dalamnya. Dikalikan dengan 10 kebajikan, berapa banyak kebajikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang tidak percaya, sebentar pulang hitung hurufnya 1 juz. Cukup betul kata yang Ustaz bilang 1.027.000 huruf, 27.000 huruf. Kalau tidak betul, lapor ke saya. Kalau ada yang sudah hitung benar, saya kasih hadiah berangkat umroh, tapi bayar sendiri. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kira inilah ketika kita berbicara tentang Rasulullah, kata kunci yang saya sampaikan tadi, yaitu Al-Quranul Karim adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Hidup ini biarlah dia berjalan. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, itu sudah cukup. Mau cari harta sebanyak apa, mau cari pangkat setinggi apa, pada akhirnya kita akan meninggalkan semua itu. Semua itu akan menjadi fitnah bagi kita. Pada saat kita meninggalkan kehidupan ini nanti, kita akan masuk ke liang lahat, dan pada saat itu keluarga kita yang tadinya hantar akan kembali ke rumah. Harta kita, kendaraan kita yang hantar akan kembali ke rumah. Yang tinggal kita seorang diri yang akan mempertanggungjawabkan tentang amal perbuatan kita. Maka yang terakhir ingin saya sampaikan, cintailah Rasulullah sebagaimana kita mencintai diri kita, bahkan lebih dari cinta kepada diri kita. Karena ketika Rasulullah SAW, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, bayangkan sakaratul maut, ketika malaikat Israel datang memberikan salam, Assalamualaikum. Fatimah ketika membuka pintu melihat orang ini, ditutup pintu kembali. Kenapa? Karena dia salah tidak pernah terlihat di dalam jamaahnya Rasulullah, bukan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah bertanya, hai Fatimah, siapakah yang datang? Fatimah menggambarkan ciri-ciri orang tadi. Lalu Rasulullah mengatakan, biarkan dia masuk. Dia adalah malaikat yang pemutus kenikmatan, yang memutuskan orang yang dicintai dan dicintai. Biarkan dia masuk. Ketika Fatimah mendengar itu, Fatimah menangis meneteskan air mata. Ketika dia melihat kepada Israel, Israel mengatakan, ya Rasulullah, aku telah diperintahkan oleh Allah, tapi andaikan engkau siap hari ini ku ambil nyawamu, akan kulakukan. Tapi kalau engkau belum siap, akan aku laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, hai Israel, di mana Jibril? Aku tidak melihat Jibril. Tiba-tiba Jibril datang. Rasulullah mengatakan, ya Jibril, andaikan hari ini nyawaku diambil, kira-kira apa yang telah Allah siapkan untukku? Lalu Rasulullah Jibril mengatakan, ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah menanti kedatangan, surga telah Allah siapkan untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bahagiakah Rasulullah? Tidak. Rasulullah malah balik bertanya, ya Jibril, bagaimana dengan umatku? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman bahwa sesungguhnya surga telah Allah siapkan, tidak ada satupun umat yang masuk ke dalam surga Allah sebelum umatmu Muhammad SAW. Ketika mendengarkan itu, Rasulullah mengatakan, aku telah siap. Dan ketika sakaratul maut itu akan dilakukan pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Pada saat itu ada Fatimah, anaknya yang begitu dicintai. Ada Ali bin Abi Thalib, menantunya begitu dibanggakan. Ada cucu Hasan dan Husain begitu dia cintai. Tapi beliau tidak menyebut ya Fatimah, ya Ali, ya Hasan dan Husain. Tapi beliau sebutkan ummati, ummati, ummati. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini, malam ini kita kumpul di tempat ini bukan sebuah pesta yang kita lakukan, tetapi kita sekedar mengenal tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin katakan, kalau kita punya anak yang tidak ada jaminan di masa tua kita, kita rela korbankan sebagian harta kita untuk memperingati kelahiran anak kita. Lalu bagaimana dengan sosok manusia yang mulia yang Allah persembahkan kepada kita untuk nanti membawa panji-panji kebenaran, insya Allah, yang memberikan syafaat kepada umatnya. Tidakkah kita bangga menjadi umat Muhammad SAW? Insya Allah, langkah kaki bapak dan ibu ke tempat ini. Insya Allah, setiap buah yang ada di atas piring, setiap makanan yang ada dalam kardus dan dus ini, semua itu akan dibalas sebagai ibadah. Insya Allah menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Saya selalu bilang, kita ini ceramah biar bagus lah. Kalau terlalu lama orang akan bilang, Ustaz itu ceramah bagus, sudah cuma terlalu lama. Itu bagus. Apalagi kalau tarabayun tidak bagus, orang akan bilang, aduh ceramah tarabayun terlalu lama lagi. Begitu selesai acara kita pertemuan malam ini, mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan kemudian saya kebetulan pergi di mall. Bapak ibu jalan sama-sama. Begitu menyeberang sama-sama ke papasan, langsung angkat tangan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terus suami tanya sama istrinya, itu siapa? Itu Ustaz yang ceramah di kantor mobil lama sampai. Itu juga tidak sedap. Jadi saya kira alhamdulillah, yang jelas malam ini saya merasa bangga bisa hadir di hadapan saudara-saudara saya, teman-teman Muhammadiyah. Baru yang isi tausiah ini juga Rais Surya dan NU Maluku Utara. Ini baru pernah terjadi Pak Ketua Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah tauladan bagi anak cucu kita, dan insya Allah ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi kita untuk mengenang hari kelahiran beliau, sekaligus mudah-mudahan tercatat kita sebagai pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita menutup acara pada malam ini, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, seraya berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, insya Allah dicatat sebagai ibadah, dan sekaligus kita tercatat sebagai orang-orang golongan yang mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa dzakal 'alimin wa salahal 'arifin wa futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa rafa'na bi nuril 'ilm. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.